Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Afidah Nurmalihah, mahasiswi program studi agama Islam dari Universitas Sultan Agung Semarang. Di sini saya akan menyampaikan video, yaitu laporan observasi dari strategi dan metode pembelajaran. Langsung saja, laporan ini dibuat guna untuk memenuhi tugas dari materi strategi dan metode pembelajaran, di mana mahasiswi dituntut untuk melakukan observasi dalam suatu kelas guna mengetahui strategi dan metode apa yang digunakan dalam pembelajaran. Selanjutnya, identitas sekolah yaitu nama sekolah SPNF SKB Kabupaten Pati Rombel Kanzul Quran Margoyoso. Jadi, sekolah ini termasuk salah satu sekolah yang seperti kejar paket, namun sudah memiliki disetarakan sebagaimana sekolah-sekolah yang lain. Materi yang diambil yaitu materi PAI, tidak ada materi khusus karena memang ini adalah SKB. Lalu selanjutnya, kelas yang saya gunakan untuk observasi adalah kelas 7. Jumlah siswa yaitu 21 siswa. Untuk observasi saya lakukan pada hari Senin tanggal 28 Juli dengan nama guru yaitu Ustadzah Istiqomah. Selanjutnya yaitu tujuan observasi. Tujuan observasi ini bertujuan untuk mengidentifikasikan strategi dan metode pembelajaran apa yang digunakan oleh guru dalam kelas tersebut, lalu menilai efektivitas pembelajaran di kelas, serta melihat keterlibatan guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya yaitu pembukaan pembelajaran. Pembukaan pembelajaran ini sebelum memulai pembelajaran, anak-anak akan melakukan doa bersama, sebagaimana yang telah kita ketahui biasanya. Lalu dalam pembelajaran kali ini terdapat dua materi yang disampaikan, yaitu yang pertama ada literasi khat dan juga materi tentang iman. Ini masuk ke dalam materi fikih. Jadi dalam pembelajaran di SKB Rombel, mata pelajaran ini dibuat per mingguan. Dalam satu minggu akan membahas satu mata pelajaran dengan rincian aturan hari 1 sampai hari 4, yaitu hari Sabtu sampai hari Selasa adalah penyampaian materi. Dilanjutkan pada hari Rabu, yaitu hari kelima, adalah evaluasi untuk semua materi yang telah disampaikan pada hari ke-1 dan sampai hari ke-4. Selanjutnya, pada hari Kamis, yaitu hari ke-6, adalah praktek dari materi yang didapat. Jika materi yang disampaikan tentang sholat jenazah, maka hari Kamis adalah praktek sholat jenazah, sebagaimana tadi ketika hari Kamis adalah hari untuk praktek materi yang didapat. Jika materi sebelumnya adalah materi tentang khat asmaul husna, maka hari Kamis bisa dengan praktek menggunakan kesenian, seperti membuat kaligrafi asmaul husna, seperti dengan manik-manik atau melukis mungkin, dari bahan kesenian lainnya, atau bisa juga dengan menyetorkan hafalan asmaul husna. Selanjutnya yaitu masuk ke kegiatan inti. Memasuki pembelajaran yaitu literasi khat. Di sini siswa mempraktikkan menulis huruf Arab, sedangkan guru mendampingi, berkeliling, mengoreksi, dan memberi contoh secara langsung. Strategi yang digunakan yaitu strategi eksperiensial atau experiential learning, yakni pembelajaran melalui pengalaman langsung. Dalam hal ini, siswa mengalami sendiri proses menulis huruf Arab tersebut. Selanjutnya yaitu menggunakan strategi pembelajaran aktif. Karena siswa terlibat langsung dalam aktivitas belajar, yaitu menulis Arab secara praktik, tidak hanya menerima materi secara pasif, maka kegiatan ini juga menggunakan strategi pembelajaran secara aktif. Selanjutnya metode yang digunakan yaitu metode demonstrasi. Metode ini di mana guru menunjukkan terlebih dahulu, yaitu secara demonstrasi tersebut, cara menulis huruf Arab. Selanjutnya siswa akan meniru apa yang telah disampaikan guru tersebut. Berikut juga ada metode praktik langsung. Nah, sebagaimana kan ketahui bahwa
siswa akan mempraktekkan secara langsung bagaimana cara menulis huruf Arab ini dengan pendamping, yaitu guru tersebut. Selanjutnya ada metode tutorial atau bimbingan individu. Di sini guru memberikan bimbingan personal kepada siswa yang mengalami kesulitan. Ketika guru berkeliling, mungkin ada siswa yang mengalami kesulitan dalam penulisan Arab, maka nanti guru akan memberikan bimbingan personal secara individu. Selanjutnya dari analisis singkat ini tujuannya yaitu bisa meningkatkan keterampilan motorik menulis Arab, mengenal bentuk huruf secara langsung. Guru pun aktif membimbing dan memberi umpan balik, juga suasana kelas aktif dan interaktif. Sedangkan dalam tujuan pedagogisnya, melatih keterampilan motorik dan mengenal bentuk huruf secara langsung. Selanjutnya yaitu penyampaian materi tentang iman. Masuk dalam materi yang kedua, yaitu penyampaian materi. Tujuan dari pembelajaran ini adalah memperkenalkan anak tentang materi iman melalui Asmaul Husna, sehingga anak mampu menerapkan iman kepada Allah melalui Asmaul Husna, serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini guru membuka pelajaran dengan memberikan pertanyaan tentang materi sebelumnya, lalu dilanjutkan dengan masuk pada materi tentang iman tersebut. Nah, strategi yang digunakan yaitu strategi ekspositori, di mana pembelajaran berpusat pada guru, karena guru yang mengarahkan dan memimpin alur pelajaran dengan bertanya. Lalu berikutnya adalah strategi aktif, yaitu guru melibatkan siswa secara aktif di awal untuk mengingat kembali materi sebelumnya. Contoh, sebagaimana mungkin materi sebelumnya yaitu tentang Islam, guru akan bertanya seperti ini. Ayo anak-anak, untuk materi yang kemarin adalah Islam. Apakah ada anak-anak yang masih ingat Islam itu apa? Nah, di sini nanti anak akan ikut aktif menjawab, sehingga nanti akan terjadi strategi aktif. Anak pun ikut aktif dalam menjawab pertanyaan oleh guru. Selanjutnya itu metode yang digunakan adalah metode tanya jawab. Guru menggunakan teknik bertanya untuk mengaitkan materi lama dengan materi baru, lalu mengukur sejauh mana siswa memahami materi sebelumnya, juga membangun rasa ingin tahu terhadap pelajaran berikutnya. Tujuan kegiatan ini secara pedagogis yaitu mengaktifkan ingatan siswa, membangun keterkaitan dengan materi baru, membangun koneksi antar materi, menciptakan suasana interaktif, juga sebagai bentuk penilaian formatif awal atau diagnostik ringan. Jadi dengan menggunakan teknik metode tanya jawab ini, guru juga bisa mengetahui apakah materi yang kemarin sudah ditangkap oleh siswa atau belum. Nah, jadi banyak sekali manfaatnya digunakan ketika melakukan strategi dan metode ini. Selanjutnya yaitu pemberian tugas. Nah, setelah guru menyampaikan materi yang disampaikan, selanjutnya guru akan memberikan tugas. Di sini tugasnya sudah tertera di lembar kerja siswa. Nah, siswa mengerjakan tugas menulis di buku tulis secara mandiri. Strategi yang digunakan ini merupakan strategi individual karena masing-masing siswa mengerjakan tugas secara mandiri. Strategi aktif yaitu karena siswa dilibatkan langsung dalam kegiatan belajar, bukan hanya mendengar atau melihat. Nah, setelah anak-anak tadi mendengarkan apa yang disampaikan guru, anak-anak akan diberikan tugas untuk menjawab beberapa soal, sehingga guru nanti pun juga akan dapat melakukan evaluasi apakah anak tersebut sudah paham dengan materi yang disampaikan atau belum. Selanjutnya adalah metode, yaitu metode yang dilakukan adalah metode penugasan atau resitasi, di mana siswa diberi tugas secara mandiri mengerjakan soal yang sudah tersedia di lembar SKS, sebagaimana yang saya sampaikan. Tujuannya untuk melatih tanggung jawab, kemandirian, dan memperdalam penugasan materi. Tujuan dari pemberian tugas ini yaitu memperkuat pemahaman dan ingatan terhadap materi, melatih siswa menerapkan apa yang telah dipelajari, juga menjadi alat evaluasi informasi bagi guru. Jadi, pemberian tugas ini sangat membantu sekali dalam melakukan evaluasi oleh guru. Selanjutnya yaitu
Evaluasi dan bimbingan. Setelah pembagian tugas, guru akan melakukan evaluasi dan bimbingan, di mana siswa mengerjakan tugas tadi, sedangkan guru tetap aktif mengoreksi hasil pekerjaan mereka. Menariknya, ketika ada siswa yang bertanya, guru tidak mengabaikannya, tetapi langsung menjawab dengan sabar dan jelas. Ini menunjukkan strategi interaktif dan metode tanya jawab berjalan bersamaan di tengah kegiatan pembelajaran individu. Nah, dalam evaluasi ini, strategi yang digunakan yaitu strategi interaktif, yaitu guru aktif terlibat dengan siswa, menciptakan komunikasi dua arah antar guru dan siswa. Selanjutnya yaitu strategi responsif, di mana guru menanggapi kebutuhan dan pertanyaan siswa secara langsung. Nah, metode yang digunakan adalah evaluasi langsung, tutorial tanya jawab. Evaluasi langsung yaitu apa yang dikerjakan oleh anak akan langsung dikoreksi oleh guru, dan apabila ada anak yang belum paham, maka guru akan senantiasa untuk menjawab dengan sabar dan jelas apa yang ditanyakan oleh anak-anak. Selanjutnya yaitu tujuannya, yaitu memberikan umpan balik secara langsung, mengatasi kesulitan belajar, dan melakukan pendekatan dengan kebutuhan dari setiap siswa. Nah, di sini adalah ringkasan dari analisis strategi dan metode pembelajaran yang tadi telah digunakan. Nah, di mana pada tahapan pembukaan atau literasi khat tadi, strategi yang digunakan adalah eksperiensial dan aktif atau aktif. Sedangkan metode yang digunakan adalah demonstrasi, praktik langsung, dan tutorial atau bimbingan langsung. Selanjutnya yaitu pada penyampaian materi, yaitu ke kegiatan inti tadi tentang materi iman. Strategi yang digunakan adalah strategi aktif atau ekspositori, sedangkan metode yang digunakan adalah metode tanya jawab. Selanjutnya yaitu pemberian tugas. Nah, pada pemberian tugas ini tadi strategi yang digunakan adalah individual atau aktif, sedangkan metode yang digunakan adalah metode penugasan atau resitasi. Selanjutnya itu evaluasi dan bimbingan. Kegiatan akhir adalah strategi yang digunakan interaktif atau responsif, di mana metode yang digunakan adalah evaluasi langsung dan tanya jawab. Selanjutnya, refleksi dan kesimpulan. Di sini dapat saya tangkap bahwa guru menggunakan strategi yang variatif dan sesuai, termasuk strategi tanya jawab, individual, klasikal, semuanya ada dalam pembelajaran kali ini, sehingga anak-anak benar-benar dapat aktif dan mengikuti apa yang disampaikan oleh guru. Tidak hanya mendengarkan, tetapi anak-anak juga ikut aktif dalam menjawab apa yang ditanyakan oleh guru serta materi-materi yang digunakan. Selanjutnya yaitu pembelajaran berjalan interaktif dan kondusif. Nah, sebagaimana tadi yang saya sampaikan, karena guru menggunakan strategi yang variatif dan sesuai, maka pembelajaran pun berjalan dengan interaktif dan kondusif. Anak-anak dapat mengikuti pembelajaran dengan aktif dan tidak membosankan. Selanjutnya yaitu siswa terlibat aktif dan mendapatkan bimbingan langsung. Nah, sebagaimana tadi, siswa akan mendapatkan bimbingan langsung. Apabila ada pertanyaan yang mungkin siswa tidak paham ataupun tidak dapat menjawab, maka guru akan langsung memberikan bimbingan secara langsung, yaitu menerangkan secara individual sehingga anak-anak dapat mengetahui dan memahami apa yang disampaikan tadi. Selanjutnya itu proses evaluasi dilakukan selama pembelajaran, bukan hanya di akhir. Jadi setiap materi yang telah disampaikan, guru melakukan evaluasi sebagaimana tadi. Pertama itu literasi khat. Nah, setelah itu guru juga akan berkeliling melihat apakah anak ini bisa atau tidak. Nah, itu termasuk evaluasi yang digunakan oleh guru tersebut. Selanjutnya yaitu tadi saat penyampaian materi, kegiatan inti tadi yaitu penyampaian materi tentang iman, guru akan memberikan pertanyaan kepada anak dan anak akan menjawabnya. Nah, di sini termasuk proses evaluasi di mana guru akan mengetahui apakah anak tersebut sudah paham tentang materi yang sebelumnya ataupun materi yang akan datang. Nah, juga pada kegiatan akhir yaitu pemberian tugas, di sini juga guru melakukan evaluasi. Nah, berikut ini adalah beberapa dokumentasi yang saya lakukan di SKB Kanzul Quran. Nah, ini foto pertama yaitu kegiatan saat guru menyampaikan materi. Nah, ini adalah foto saya.
Yang sebelah kiri adalah Ustazah Istiqomah, yaitu guru kelas 7. Sedangkan yang sebelah kanan adalah Ustazah Hani. Beliau adalah penanggung jawab dari SKB Rombel Kanzul Quran. Nah, pada foto yang ketiga, di situ adalah contoh di mana guru memberikan bimbingan langsung kepada anak yang mungkin kurang paham tentang materi yang disampaikan. Nah, pada foto keempat, yaitu ada guru ketika menyampaikan materi literasi khat. Di situ guru memberikan contoh terlebih dahulu bagaimana cara menulis huruf hijaiyah, dan anak-anak akan mengikutinya. Terus yang foto terakhir, nah ini adalah ketika anak melakukan pengerjaan tugas. Nah, di sini guru juga berkeliling mengecek apakah anak-anak tersebut sudah paham atau masih ada yang kurang jelas dalam materi yang disampaikan, sehingga nanti guru pun akan memberikan bimbingan secara langsung juga, sehingga anak-anak semuanya mendapatkan apa yang seharusnya mereka terima, yaitu hak untuk menerima materi pembelajaran. Ini contoh kegiatannya. Di sini terlihat bahwa anak-anak sangat aktif untuk berdiskusi. Dengan guru juga ikut menyampaikan, bertanya apakah anak-anak masih ada yang kurang paham. Nah, seperti itu. Selanjutnya, untuk akhir, pembelajaran yang baik tidak hanya tentang apa yang diajarkan, tapi bagaimana guru menghadirkan suasana belajar yang bermakna. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa sesungguhnya anak-anak itu sebenarnya dapat menerima materi pembelajaran dengan baik. Tergantung bagaimana guru dapat menghadirkan suasana pembelajaran yang bermakna bagi anak tersebut. Kurang lebihnya, mohon maaf dan terima kasih saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, begitu pula bagi saya. Kurang lebihnya, apabila ada kekurangan, mohon maaf, dan mungkin ada kritik atau saran dapat disampaikan melalui komen. Terima kasih dan mohon maaf untuk Bapak dosen. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah ilmu saya, juga ilmu saya bisa bermanfaat dan barokah. Kurang lebihnya, nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.